Gampang itu. Jokowi mau diapain nanti terserah, kata dia. Menangkan dulu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain tuh gampang. Termasuk itu Pak Jokowi itu mau kita apain nantilah, kata dia. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mengenai statementnya Pak Guntur Soekarno Putra ya, yang menyebut Jokowi akan mudah diapa-apain kalau Pak Ganjar jadi presiden, yang kurang lebih ngomongnya seperti itu. Sampai saat ini masih banyak yang berkomentar ya mengenai statement yang dirasa mengerikan itu. Karena memang banyak yang menilai bahwa statement tersebut cukup horor dan bikin merinding guys. Karena kedengarannya seperti mengancam dan menggertak. Apalagi yang disebut di situ juga Presiden Jokowi. Jadi rasanya presiden seperti diancam-ancam juga gitu guys. Dan ini sesuai gitu ya dengan pendapat netizen yang nanti akan kita baca gitu ya, satu persatu pendapat netizen. Tapi sebelumnya buat pengingat kembali ya, apa sih yang diucapkan oleh Pak Guntur dalam kampanyenya tersebut yang bikin lumayan heboh gitu ya. Jadi Pak Guntur di momen kampanye tersebut itu ngomong kayak gini guys. Kata dia, gampang itu. Jokowi mau diapain nanti terserah, kata dia. Menangkan dulu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain tuh gampang. Termasuk itu Pak Jokowi itu mau kita apain nantilah, kata dia. Jadi kurang lebih seperti itu statement dari Pak Guntur ya. Dan ini viral di mana-mana, kalian bisa cari, tinggal ketik Pak Guntur aja pasti yang muncul video ini gitu guys. Dan banyak, kalau kalian lihat juga gitu ya, komentar-komentar netizen yang memang merasa merinding gitu dengar ini, karena kesannya seperti sebuah ancaman gitu ya, apalagi kepada Presiden Jokowi. Seolah-olah presiden di mata mereka, Presiden Jokowi gitu ya, itu kayak gak ada apa-apanya, bisa diapa-apain aja nanti kalau kekuasaan udah ada di tangan mereka. Rasanya tuh seperti itu guys. Dan kita dengar ya gimana pendapat netizen nih mengenai statement dari Pak Guntur ini. Yang pertama dari netizen ini. Jadi setelah menonton video Pak Guntur, dia bilang begini, wih keren banget nih, kampanye tapi ngancam-ngancam presiden. Ini Bawaslu gak mau gerak nih, diem-diem aja nih. Kok bisa kayak gini nih, ngancam-ngancam presiden? Dan belum terpilih aja udah arogan, apalagi ntar kepilih. Yang bener aja, rugi dong, kata dia. Jadi dia bilang statement tersebut rasanya seperti ngancam-ngancam presiden ya. Dia bahkan nanya kemana nih Bawaslu, kok bisa kampanye seperti ini, baik-baik aja, lolos-lolos aja gitu guys. Dan dia menilai bahwa belum menang aja udah arogan, gimana udah menang gitu. Itu pertanyaannya tuh. Dan berikutnya kita lanjut ke komentar netizen ini guys. Bapak ini komentar begini, tuanku rakyat, jabatan hanya mandat. Itu sih kata Pak Ganjar, slogannya Pak Ganjar. Tapi tim suksesnya kok bilang seperti tadi ya, seperti Pak Guntur tadi. Belum jadi presiden aja udah nyimpan dendam. Apa nggak kira-kira nanti kalau udah jadi presiden malah disetir, jadi boneka, kata dia. Makin yakin aja lah siapa yang dipilih dan siapa yang harus nggak dipilih, kata dia. Pak Ganjar kata dia. Jadi dia mengingat kembali ya slogan Pak Ganjar yang selalu diomongkan dulu ya, tuanku ya rakyat, jabatan hanya mandat.
gimana tuh kabar slogan tersebut, apakah masih berlaku gitu ya? Kok bisa, soalnya tim suksesnya ngomong kayak gini. Yang dimaksud juga Pak Guntur gitu ya, ngomong seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa belum jadi apa-apa udah ngomong kayak gini. Ini kan udah bikin dia, akhirnya dia menilai gitu bahwa udah pasti berarti paslon yang diusung nantinya juga bakal disetir, kata dia. Terus dia bilang juga makin yakin gitu mana yang dipilih dan mana yang gak dipilih. Jadi ini bisa jadi acuan atau patokannya dia juga gitu ya, buat memilih paslon mana yang menurut dia sesuai lah gitu ya. Dan kalau menurut kalian, apakah netizen tadi akan milih Pak Ganjar? Jawab di komentar ya. Lanjut ke netizen yang berikutnya guys. Dari netizen ini, dari Mbak ini ya. Setelah melihat videonya Pak Guntur, dia itu komentar begini. Kata dia, wah, dengar narasi dari Pak Guntur Soekarno cukup ngeri juga ya. Bikin saya sedikit merinding, kata dia. Apa yang disampaikan oleh Pak Guntur Soekarno ketika sedang kampanye Pak Ganjar dan Mahfud, dan untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sehingga dengan kemenangan itu, kata dia, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memiliki kekuasaan dan hak prerogatif untuk melakukan apapun, untuk ngapa-ngapain, dan sempat juga nyebut Presiden Joko Widodo. Jika saat kampanye saja kekuasaan sudah begitu diincar dan didambakan, bahkan udah dirancang, jika kekuasaan udah didapatkan akan digunakan untuk apa kekuasaan itu? Lalu, apakah slogan "Tuanku adalah rakyat" akan masih bisa digaungkan dan dilaksanakan? Kalau tidak salah, ada seseorang yang pernah mengatakan, jika sudah diberikan kekuasaan, maka malaikat pun akan bisa berubah menjadi seorang iblis. Kira-kira apakah ini akan terjadi? Kata dia. Jika sampai hal ini terjadi, ini tentu aja mengingatkan kita dengan masa Orde Baru. Malah dia keinget masa Orde Baru guys, gara-gara pernyataan ini. Dan dia mengatakan bahwa kalau misalnya belum jadi apa-apa aja, kekuasaan udah diincar dan didambakan banget, gimana nanti kalau udah menang, udah jadi gitu. Dia juga menyinggung soal slogannya Pak Ganjar gitu, yang mengatakan "Tuanku ya rakyat", apakah masih bisa digaungkan gitu kalau sudah jadi nanti. Karena belum jadi aja udah seperti ini gitu loh statementnya guys. Dan ya kalian bisa nilai sendiri ya. Bahkan netizen tadi juga bilang bahwa pernyataan ini cukup ngeri dan bikin dia merinding guys. Jadi pernyataan ini nggak sepele ya. Lanjut, netizen yang terakhir guys. Bapak ini juga punya pendapatnya sendiri. Dia bilang begini. Menarik kita cermati pidato Guntur Soekarno di hadapan para relawan untuk memenangkan capres dukungannya, yakni Ganjar dan Mahfud MD. Adalah hal wajar dan biasa dalam berkampanye. Tapi yang menarik dari ucapan tersebut adalah kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud, baru yang lain itu mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi pun mau kita apa-apain itu terserah. Ungkapan ini yang sungguh memprihatinkan, kata dia. Ternyata benar adanya selama ini, Jokowi memang tidak dianggap sebagai pemegang kekuasaan di negeri ini. Jadi, sudah tepat jika Pak Jokowi mengambil sikap diam dan menjauh dari narasi-narasi yang selalu menyepelekan dia. Ungkapan ini juga seolah jika memenangi pemilu, Jokowi maka layak untuk dihukum. Dia apa-apain juga boleh, kata dia. Lupa kalau sekarang justru Pak Jokowi masih berkuasa sebagai presiden yang sah. Jika dia mau membalas ucapan-ucapan yang melecehkan dirinya dan keluarganya, ya bisa saja. Tidak perlu nanti-nanti. Bayangkan, pidato Mas Guntur ini jika dilakukan saat zaman Orde Baru. Apa yang terjadi? Semua yang mengalami kekejaman Orde Baru tentu akan teringat era Orba itu. Kemana Mas Guntur saat itu? Kata dia. Sekali lagi, Jokowi dengan penuh kesabaran tak perlu menanggapi
gaya kampanye seperti itu. Justru semakin Jokowi dijadikan sasaran kritikan, maka tanpa disadari pasangan Prabowo ratingnya semakin naik. Terbaru, LSI telah merilis hasil surveinya. Untuk Prabowo Gibran mendapat dukungan sebesar 50,7%. Wow. Ingat, jangan pilih capres yang bakal kalah, tapi pilihlah capres yang bakal menuju kemenangan. Seperti itu komentar dari netizen ini guys ya. Lagi-lagi netizen ini keinget sama Orde Baru kayak netizen yang sebelumnya. Dan dia mengatakan kalau statement seperti ini diucapkan ketika Orde Baru, pasti orang udah tahu ya apa yang terjadi. Terus di mana gitu loh Pak Guntur saat itu? Kok sekarang bisa berkata yang sedemikian mengerikan gitu ya? Dan dia bilang gitu ya, seakan akhirnya memang dari dulu Pak Jokowi ini kelihatannya tidak dihargai atau tidak dianggap disepelekan gitu ya. Bahkan tidak dianggap sebagai presiden gitu loh. Kesannya seperti itu. Dan padahal sekarang ini kan Pak Jokowi kan presiden gitu ya. Seharusnya kalau Pak Jokowi ingin balas orang-orang yang meremehkan dirinya ataupun keluarganya, ya bisa-bisa aja sekarang, nggak perlu nanti-nanti. Tapi nyatanya kan Pak Jokowi nggak seperti itu. Dan menurut Bapak ini sikap Pak Jokowi udah bagus gitu ya, untuk diam dan menjauh dari narasi-narasi yang menyepelekan dia. Nah itulah guys ya beberapa pendapat netizen ya. Jadi diantaranya ada yang menganggap narasi ini ya mengerikan, merinding gitu ya. Dan mereka jadi banyak yang teringat dengan Orde Baru. Terus mereka juga mengingat slogannya Pak Ganjar, Tuanku ya rakyat, jabatan hanya mandat, apakah masih berlaku? Terus juga ada yang menilai bahwa kalau belum jadi aja sudah mengincar kekuasaan, kemudian nanti kalau sudah jadi akan seperti apa jadinya? Seperti apa nantinya? Terus juga ada yang menilai bahwa memang Pak Jokowi ini seolah disepelekan, diremehkan gitu guys. Padahal Pak Jokowi adalah presiden sah saat ini gitu. Dan nyatanya ketika Pak Jokowi memang sering mendapatkan sikap perlakuan atau kritikan yang seperti itu, yang nadanya seperti itu, seperti meremehkan, merendahkan dan lain-lain, memang sikap Pak Jokowi selalu hanya diam dan tidak menggubris ya. Bahkan gak cuma Pak Jokowi, keluarganya pun juga gak luput dari narasi-narasi seperti ini gitu guys. Dan ya nyatanya sikap Pak Jokowi dan keluarga juga ya santai-santai aja, gak terlalu menanggapi. Justru netizen gitu ya yang sering banget gak terima ketika Pak Jokowi dan keluarga diperlakukan seperti itu. Karena mereka mungkin juga terlalu mereka juga paham kan tentunya kalau Pak Jokowi adalah presiden mereka. Tapi ketika presiden mereka itu diperlakukan demikian, ya siapa yang terima gitu guys. Apalagi kinerja Pak Jokowi ini ya diakui mendapat kepuasan yang cukup tinggi gitu loh. Jadi kalau orang-orang menghina Pak Jokowi, mereka ya tentu saja nggak terima dan itu wajar. Karena nyatanya banyak yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Jadi kalau dihina, ya rasanya kok nggak setimpal, nggak sumbut, ibaratnya seperti itu guys. Nah oke guys, gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.